Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6474, Kaisar Pembunuh Iblis, Pisau Pembunuh Iblis. Di dalam kota itu ada sebuah pisau. Sekilas, pisau ini tampak seperti batu hitam yang terbentuk secara alami. Meskipun utuh, batu ini sangat kasar. Tetapi pisau ini tampaknya telah menyerap darah berbagai spesies dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Setelah zaman kuno, di awal era, terdapat banyak sekali peninggalan dan sumber daya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Mereka yang memimpin dalam berlatih seni bela diri akan menuai manfaat dari era tersebut. Di antara semuanya, reruntuhan Zhu Tianhe mengandung sumber daya terbanyak, sehingga banyak raksasa muncul di Zhu Tianhe. Untuk sementara, hal itu menjadi pembicaraan di kota. Bahkan di antara para pembudidaya independen, ada banyak yang terkenal di seluruh dunia. Di antara mereka, ada seorang prajurit gagah berani yang bersedia melawan yang kuat dan membantu yang lemah, serta menegakkan keadilan. Karena ia memegang senjata bernama pedang pembasmi iblis, ia mendapatkan gelar Kaisar Pembasmi Iblis. Dan di 7 alam Tianhe, ada pula eksistensi yang juga mendapatkan reputasi sebagai Kaisar Agung. Orang ini bukan seorang seniman bela diri, melainkan seorang spiritualis roh dunia. Senjata yang dia pegang adalah harta karun dari zaman kuno yang disebut pisau pembunuh iblis. Kebetulan pisau pembunuh iblis memiliki nama yang mirip dengan pedang pembasmi iblis, dan keduanya memiliki gaya operasi yang sama, sehingga ia dikenal sebagai Kaisar Pembunuh Iblis. Seiring berjalannya waktu, sejarah kuno mulai dikenal dunia, dan orang-orang mengetahui bahwa pada zaman dahulu, hanya manusia terkuat yang layak menyandang gelar Kaisar Agung. Oleh karena itu, banyak orang juga merasa bahwa gelar Kaisar Pembunuh Iblis dan Kaisar Pembasmi Iblis hanyalah bahan tertawaan. Apalagi setelah mereka meninggal satu persatu dan pengaruhnya memudar, masih banyak orang yang mengejek mereka dengan menggunakan nama lama mereka. Lagi pula, meskipun mereka cukup terkenal saat itu, mereka hanyalah salah satu yang terkuat di era itu, jauh dari kata yang terkuat. Tapi menurutku, meskipun mereka berdua tidak layak menyandang gelar Kaisar Agung, mereka berdua adalah tokoh-tokoh terkemuka yang telah mengukir nama di era awal ini, ketika orang-orang berkuasa ada di mana-mana. Kaisar Pembunuh Iblis dianugerahi bakat luar biasa saat itu, dan pedang pembunuh iblis hanyalah pelengkap. Tapi kudengar pencapaian asli Kaisar Pembasmi Iblis tak terpisahkan dari senjata ajaibnya, pedang pembasmi iblis. Lagi pula, itu dianggap sebagai salah satu dari 2 senjata terkuat para master roh dunia di era ini, bersama dengan pedang ilahi master surgawi dari sekte ilahi master surgawi. Baili Sukong berkata demikian dan melihat pisau batu hitam di dalam kotak. Sejak Kaisar Pembunuh Iblis meninggal, banyak sekali orang yang ingin mendapatkan pedang pembunuh iblisnya, tetapi tak seorang pun berhasil menemukannya. Meskipun sekte penjaraku berhasil menemukan tempat pedang ini terkubur karena takdir, tetap saja kami membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Jelaslah, pisau di dalam kotak itu adalah pisau pembunuh iblis. Tidak, pedang Master Surgawi adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh sekte ilahi Master Surgawi itu sendiri, sedangkan pisau pembunuh iblis diciptakan oleh seorang master spiritualis roh dunia misterius di zaman kuno. Konon, spiritualis roh dunia itu pernah menjadi sosok yang bersaing dengan Kaisar Roh Dunia Jiling. Pedang Master Surgawi sama sekali tidak sebanding dengan pisau pembasmi iblis, Jie Tianran mengoreksi. Anda mengenali barangnya,
kata Baili Sukong. Saya selalu terbuka dan jujur. Jika saya menyukai sesuatu, saya menyukainya. Jika pedang yang bagus adalah pedang yang bagus, saya tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Tapi kau juga tahu kalau aku mendapatkan pedang ini, aku akan menjadi lebih kuat. Apa kau benar-benar bersedia memberikan pedang ini kepadaku? Tanya Jie Tianran. Tuan Istana Suci Tujuh Alam, jika Anda bersedia membantu sekte penjara saya, sekte penjaraku juga menjadi lebih kuat dari harimau bersayap. Sejujurnya, jika kepala penjara sekte kita masih hidup, dunia seni bela diri pasti sudah bersatu sejak lama. Kepala sekte penjara dari sekte penjara kami memasuki Sungai Surgawi ke-9 begitu awal karena ia menyadari bahwa dunia seni bela diri saat ini telah membatasi kami. Kepala sekte penjara merasa tidak ada gunanya memutuskan siapa yang dapat berkuasa atas kedelapan Sungai Surgawi ini. Orang yang dapat menguasai Sungai Surgawi ke-9 adalah penguasa sejati. Dan alasan mengapa orang-orang sekte penjaraku tidak pergi bersama kepala penjara adalah karena kami ada sesuatu yang harus dilakukan. Inilah yang ingin diminta oleh kepala sekte penjara kami kepada Tuan Istana Suci Tujuh Alam. Setelah ini tercapai, sekte penjaraku juga akan memasuki Sungai Surgawi ke-9. Kurasa Tuan Istana Suci Tujuh Alam setelah mendapatkan kekuatan zaman para dewa, juga akan melangkah ke Sungai Surgawi ke-9? Sebagai orang luar yang memasuki Sungai Surgawi ke-9, kita tidak mengenal tempat itu dan pasti akan menghadapi kesulitan. Satu sekutu lagi selalu lebih baik daripada satu musuh lagi. Jadi sekte penjaraku dan Istana Suci Tujuh Alam tidak pernah cocok, kata Baili Sukong. Mendengar ini, Jie Tianran mengangguk sedikit. Jika Anda sungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, itu memang benar. Benar-benar tulus, kata Baili Sukong. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kerjasama pertama kita menyenangkan. Ketika Jie Tianran mengatakan ini, Baili Sukong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia tahu bahwa kerjasama telah tercapai. Pada saat yang sama, Chu Feng, di bawah bimbingan orang tua dari sekte penjara, datang ke tempat rahasia sekte penjara yang terletak di garis darah Tianhe. Tempat ini awalnya adalah gurun pasir, namun sesungguhnya menyimpan sebuah rahasia, sebuah oasis tersembunyi di dalamnya. Hanya ingin memasuki oasis ini saja membutuhkan beberapa cara. Oasis ini sungguh megah, tetapi bukan diciptakan oleh sekte penjara. Sebaliknya, oasis ini telah ada sejak zaman kuno dan ditemukan serta dihuni oleh sekte penjara. Chu Feng memasuki tempat ini atas nama sesepuh sekte penjara dan tidak menimbulkan kewaspadaan apapun. Saat Chu Feng melangkah ke tempat ini, hatinya menegang. Di sini, ada tuan yang bertanggung jawab. Chu Feng merasakan aura yang kuat, auranya tidak tersembunyi sama sekali. Itu sebenarnya aura Dewa Surgawi tingkat 4. Membutuhkan bantuan seseorang? Tanya Egi. Lagi pula, Chu Feng sebenarnya memiliki banyak pembantu di belakangnya, tetapi mereka semua bersiaga di totem Tianhe. Dewa Surgawi tingkat 4, kata Chu Feng. Dewa Surgawi tingkat 4? Aku mungkin harus meminta bantuan klan Abadi Zhao. Saya tidak tahu apakah mereka masih bersedia, kata Egi. Aku takut dia akan seperti Xiahou Jue, yang merupakan Dewa Surgawi tingkat 4 tetapi dapat meningkatkan kultivasinya 1 tingkat, kata Chu Feng. Itu buruk, jika benar-benar Xiahou Jue, maka Zhao Laoba bukanlah tandingannya.
Tapi tak apa, kamu tak perlu takut karena aku di sini, kata Egy sambil menepuk dadanya. Adapun Egy, dia tentu saja merasa aman, namun Chu Feng tidak punya pilihan selain tidak membiarkan Egy mengambil tindakan. Terakhir kali dia bertindak, itu hanya berlangsung dalam waktu singkat dan dia menghabiskan begitu banyak esensinya. Kalau aku menyerang lagi, tidak akan ada sumber penyembuhan untuk Egy. Lalu apa yang harus kulakukan? Dan pada saat ini, suara rusa dewa terdengar, Chu Feng, kekuatanku telah dipulihkan. Mendengar ini, Chu Feng menghela napas lega. Jika kekuatan rusa ilahi dipulihkan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun dia gagal, tak seorang pun dapat menghentikannya. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.